Nanti untuk sekretarisnya tolong dimasukkan ya gininya absennya setiap hari. Ya, anak-anak kelas 4 sudah bisa melakukan tugasnya ya. Nah, kemudian sekarang sebelum melakukan pembelajaran, mari kita bernyanyi yang semangat-semangat dulu ya, biar makin semangat. Kita menyanyikan lagu Sorak-sorak bergembira. Kita mulai dari hitungan ketiga, kita mulai ya, bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira sudah bebas negeri kita Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Nah, sekarang sudah makin bersemangat kan setelah menyanyikan lagu yang gembira? Sudah, Ibu. Ya, sorak-sorak bergembira. Ya. Nah, sekarang anak-anak akan melakukan pembelajaran di tema 9, yaitu Kayanya Negeriku, di subtema 1, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia ya. Kemudian sekarang tujuan pembelajaran hari ini adalah, nah, sudah ditampilkan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu siswa mampu menganalisis sumber energi di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyajikan secara lisan laporan hasil pengamatan perubahan sumber energi dengan penuh tanggung jawab. Siswa mampu mengisi LKPD tentang perubahan sumber energi yang ada di lingkungan sekitar dengan penuh percaya diri. Siswa dapat menganalisis pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan penuh kepedulian. Kemudian yang terakhir itu siswa dapat menyajikan secara tertulis pemanfaatan sumber daya alam dengan terampil. Ya. Nah, sebelum kita mulai, seberapa sering anak-anak menggunakan sumber energi? Nah, kemarin kita sudah membahas tentang sumber energi. Nah, bagaimana penggunaan sumber energi anak-anak setiap hari? Apakah sering atau jarang? Sangat sering. Bu. Nah, energi apa yang paling sering anak-anak gunakan? Nah, energi yang paling sering anak-anak digunakan di rumah? Listrik, Bu. Listrik. Energi apa lagi? Energi, ya, energi air yang kita gunakan setiap hari. Kemudian, perhatikan gambar di atas. Nah, ada gambar yang pertama itu gambar apa? Nonton televisi. Televisi. Kemudian yang kedua? Gambar orang bermain layang-layang. Bermain layang-layang. Nah, pada gambar di atas, pada gambar yang di atas yang pertama itu yang menonton televisi ya, yang tadi dibilang menonton televisi. Energi apa yang digunakan agar TV-nya bisa hidup? Listrik, Bu. Energi listrik, Bu. Pintar-pintar sekali anak-anak Ibu ya. Sekarang coba lihat gambar yang kedua. Nah, anak-anak main layang-layang, layang-layangnya mau terbang. Energi apa yang digunakan? Energi angin. Ya, pinter ya. Energi yang digunakan itu adalah energi angin. Nah, sekarang coba diginikan, dilihat yang di bawahnya. Bagaimana perubahan energi pada gambar di atas? Perubahannya. Yang pertama tadi yang digunakan energi listrik. Kemudian yang kedua yang digunakan adalah energi angin. Nah, energi listrik itu setelah menghidupkan TV dia berubah menjadi apa? Jadi cahaya. Cahaya, Bu. Dari energi listrik berubah menjadi energi bunyi, Bu. Ya, bisa ya, energi listrik berubah menjadi energi bunyi.
Ada yang lain mau menambahkan? Silakan. Energi listrik menjadi cahaya, Bu. dan cahaya. Ya, menjadi energi bunyi dan energi cahaya. Nah, yang kedua silakan coba Bu Lohadi. Nah, yang kedua itu gambar kedua berubah menjadi apa energi anginnya? menjadi gerak, Bu. Layang-layangnya bergerak. Pintar sekali. Tepuk tangan dulu buat Lohadi. Ya, udah pintar anak-anak Ibu. Sekarang perhatikan Ibu membagikan video. Anak-anak catat ya, tuliskan di dalam video itu ada perubahan energi apa saja yang disampaikan. Sebentar setelah anak-anak menyimak videonya, Ibu akan meminta perubahan energi yang ada di dalam video itu yang telah disampaikan. Ya, coba perhatikan videonya. Silakan disimak. Memori, Bu. Videonya nggak bisa dihidupin. Apa-apa ya, next aja dulu gitu. Nah, perubahan energi apa saja yang ada di dalam video itu? Coba anak-anak sudah menonton videonya. Angin menjadi gerak, Bu. Listrik menjadi bunyi, Bu. Energi listrik menjadi cahaya, Bu. Ya, energi listrik menjadi energi cahaya. Itu yang terjadi pada gambar lampu. Kemudian pada rice cooker, energi apa? Energi listrik Listrik menjadi menjadi panas. Ya, energi listrik menjadi panas. Kemudian pada dagang sate, yang menumis sate itu perubahan energi apa? Panas, Bu. Energi panas. Listrik jadi gerak, Bu. Kipasnya, Bu. Ya, kipasnya energi listrik menjadi gerak. Wih, pintar sekali anak ibu ya. Kemudian yang itu yang satenya. Yang bapak-bapak dagang sate. Gerak Apa, jadi Kak? panas. Energi gerak menjadi energi panas ya dari kipas gininya ya, dari kipas satenya ya. Nah, kalau dari panas. Nah, ya sekarang kalau lihat dari satenya, kalau dikipasin ya energi gerak menjadi energi panas. Kemudian kalau dari apinya itu bisa dilihat energi panas menjadi energi kimia ya. Silakan. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan, anak-anak sudah menggunakan sumber energi setiap hari. Sekarang apa saja? Kenapa energi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sekarang anak-anak coba tuliskan dulu, mengapa energi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Nah, sekarang udah selesai. Silakan sampaikan yang mau mencoba. Saya, Bu. Silakan, bagus. Coba sampaikan kenapa energi itu penting. Baik. Kenapa energi itu penting? Jadi energi itu penting karena energi itu bisa membantu mempermudah pekerjaan manusia. Seperti itu, Bu. Ya. Coba Bu Desa tanggapi ya pekerjaan manusia yang bagaimana katanya Pak Ide Bagus. Nah, Pekerjaan manusia. Manfaatnya salah satu sumber kehidupan, Bu. ya sebagai sumber kehidupan, manfaat salah satu sumber kehidupan untuk manusia. Kemudian apa lagi manfaatnya? Manusia dapat Untuk aktivitas. dan beraktivitas. Ya, manusia dapat bergerak dan beraktivitas. Yang mana bisa menunjukkan bahwa energi membantu manusia untuk bergerak atau beraktivitas. Contohnya penggunaan apa? Di dalam videonya tadi ada bapak-bapak beli bensin. Nah, itu menggunakan energi apa? energi bensin.
bensin, minyak, Bu. Minyak. Yang bisa bergerak. Ya, nah di sini sudah ditampilkan manfaat energi bagi kehidupan sehari-hari. Di sini ada sebagai penerangan yang mana? Yang merupakan lampu. Lampu. Lampunya hidup dari apa? Dari listrik, Bu. Dari listrik Lampunya hidup dari energi listrik menjadi cahaya, Bu. Nah, kemudian ada energi sebagai alat komunikasi. Penggunaan HP. Ya, pintar penggunaan HP. HP-nya bisa hidup dari apa? Dari listrik, Bu, juga. Listrik, Bu. Ya, HP-nya bisa hidup dari listrik, energi listrik. Nah, sekarang anak-anak silahkan diskusikan dengan kelompok LKPD yang sudah Ibu bagikan di grup WA ya. Sebentar anak-anak silakan sampaikan secara lisan satu persatu. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Nah, silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, ya. Silakan untuk yang pertama silakan Gusti Ayu silakan. Yang pertama itu sumber energi yang digunakan apa dari LKPD-nya? Yang pertama, Ibu ya, sumber energinya air, Bu, nggih. Nih. Kemudian Perubahannya bisa bergerak. Manfaatnya itu kurang jelas, Bu, maaf, Bu. iya, yang pertama itu adalah energi air, itu bisa digunakan untuk menggerakkan turbin ya. Coba ada yang bisa menambahkan jawabannya Bu Gusti. Setelah turbinnya bergerak, apa yang nanti dihasilkan? Bisa menjadi Energi listrik. listrik untuk menggerakkan airnya. Iya, airnya menggerakkan turbinnya, nanti turbinnya akan menghasilkan energi listrik. energi listrik. Ya, energi listrik itu yang akan digunakan kita setiap hari. Nah, kemudian gambar yang kedua. Silakan silakan Sudiani. Coba nomor 2 itu ada orang main menggunakan perahu di dalam sungai itu. Yang Perahu main karet, apa? Bu, ya. Ya. Nah, sumber energi yang digunakan adalah air. Perubahannya dari energi air menjadi gerak, Bu. Nah, energi air menjadi energi gerak. Gerak. Kemudian manfaatnya bisa menggerakkan perahu. Air bisa menggerakkan perahu karet tersebut sehingga bisa mencapai tempat tujuan yang diinginkan. Ya, pintar. Ada yang mau menambahkan anak yang lain menanggapi apa yang disampaikan Sudiani? Sama, Bu. Sama ya. Ya, energi yang digunakan adalah air, kemudian perubahannya energi air menjadi energi gerak. Manfaatnya itu perahunya bisa bergerak dia ya, bisa bergerak dan bisa mengantarkan kita ke tujuan seperti yang dikatakan Sudiani tadi ya. Tepuk tangan dulu Bu, kepada Bu Sudiani. Kemudian yang ketiga. Nah, lihat gambar yang ketiga. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, sekarang yang putra dulu, yang putra ya. Silakan De Bagus. Wirasuta. Ya, gambar nomor 3 itu orang menyetrika sumber energi yang digunakan listrik, Bu. Energi Perubahannya listrik. listrik jadi panas, Bu. Ya, Manfaatnya untuk mengencangkan pakaian, Bu. ya, pintar. Ada yang lain? Ada yang Sama, Bu. lain? Atau sama? Ya, sama ya. Sama, Bu. Sama, Bu. Ya. Kemudian gambar yang keempat. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan loh Hadi, gambar yang keempat. Itu Ibu lagi cuci jemuran yang basah, habis itu dikeringkan di bawah sinar matahari, bajunya jadi kering, Bu.
Sumber energi yang digunakan? Matahari, energi matahari. Perubahannya? Jadi energi panas, Bu. Ya, menjadi energi panas. Kemudian manfaatnya apa setelah dipanaskan dia bajunya? Jadi kering, Bu, bisa dipakai lagi. Iya, jadi yang ke gambar keempat itu adalah orang menyemur baju dari basah menjadi kering. Itu perubahannya dari matahari menjadi panas. Ya, kemudian manfaatnya bajunya menjadi kering. Kemudian gambar yang kelima. Silakan. Ya. Silakan dijawab. Jadi dari gambar yang kelima ini ada gambar layang-layang yang sedang terbang, Bu. Ya, Energi gambar layang-layang sedang sumber terbang. energi yang digunakan yaitu energi angin. Perubahannya yaitu dari angin itu layang-layangnya bisa bergerak. Kemudian manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa memainkan layang-layang. Jadi kalau tidak ada angin yang menggerakkan layang-layang itu tidak bisa terbang. Wah, pinter saya. Tepuk tangan dulu buat ide bagus. Tepuk tangan dulu. Bagus sekali jawabannya ya. Nah, kita sudah belajar tentang sumber energi dan perubahannya. Di sana ada air ya. Ada air. Kemudian sumber energi itu ada banyak ya. Sumber energi yang dapat diperbaharui itu seperti yang kita pelajari tadi, air. Kemudian untuk menghidupkan motor pada videonya tadi, di sana diperlukan bensin. Nah, bensin itu juga termasuk sumber energi ya yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sekarang kita coba lihat gambar ini. Nah, dari gambar ini, yang mana akan habis jika digunakan? Mbak perhatikan, yang pertama gambar bensin, yang kedua anak sedang menimba air di sumur ya, untuk mencari air. Coba perhatikan, yang mana dari gambar di samping jika digunakan terus-menerus akan habis? Bensin. Bensinnya. Bensin, Bu. Oh, di gambar bensin. Kalau nggak gambar airnya, habis nggak dia? Kalau sekarang diambil di sumur, besok ada nggak airnya? Ada, Bu, setelah hujan, Bu. Masih ada, Bu. Ya. Ada, Bu, karena itu mata air, Bu. Ya. Makanya di air itu dibilang sumber daya yang dapat diperbaharui ya, meskipun digunakan sering, dia bisa menghasilkan lagi ya. Nah, kita lihat sumber daya alam di sini. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat kaya dan beragam ya. Banyak keberagaman yang ada di Indonesia. Sumber daya alam juga tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alam masing-masing. Kekhasan sumber daya alam masing-masing. Coba next. Nah, negara kita itu dikenal sebagai penghasil barang tambang. Itu barang tambang apa saja? Coba dibaca. Barang tambang yang ada di Indonesia. Minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas, Bu. Ya. Anak-anak tahu penghasil emas terbesar di Indonesia itu ada di mana? Papua, Bu. Ya, di Papua, Bu. Pinter ya anak-anak. Penghasil tambang besar di Indonesia, emas terbesar itu ada di Papua. Nah, hasil tambang itu akan digunakan oleh pemerintah ya. Salah satunya bisa dimanfaatkan untuk biaya pembangunan. Biaya pembangunan itu adalah misalnya pemerintah membuat aspal itu ya, jalan-jalan, perbaikan sekolah. Itu sebabnya kenapa anak-anak bisa bersekolah gratis sekarang ya. Kan sekarang sudah ada dana BOS diberikan dari pemerintah. Nah, itulah pemanfaatan dari sumber daya alam yang dimiliki oleh negara kita, digunakan untuk kesejahteraan kita lagi ya.
Nah, sumber daya alam yang kita miliki, yang hayati maupun non hayati itu digunakan untuk biaya pembangunan ya. Salah satu sumber daya alam hayati itu seperti kelapa sawit. Nah, anak-anak tahu kelapa sawit penghasil terbesarnya di provinsi mana? Kalimantan, Bu. Ya, kelapa sawit produksinya di Kalimantan. Meskipun dia di Kalimantan, tapi hasilnya itu, pajak-pajaknya itu akan disebarkan ke seluruh Indonesia ya. Sehingga semuanya bisa merasakan ya, semuanya bisa merasakan pembangunan dari hasil sumber daya alam yang diberikan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang berdasarkan jenis bendanya ada 2 jenis sumber daya alam. Itu ada sumber daya alam yang hayati dan non hayati. Nah, sekarang sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam yang hidup ya, biotik atau makhluk hidup. Nah, berikan 2 contoh. Coba berikan Ibu contoh makhluk hidup. Pohon, Bu. Ya, pohon. Apalagi? Binatang. Ya, binatang. Nah, di rumah anak-anak apakah memiliki tumbuh-tumbuhan? Memilikinya, Bu. Anak-anak memiliki tumbuh-tumbuhan itu merupakan sumber daya alam hayati ya. Nah, kemudian tumbuhan, selain tumbuhan juga ada hewan ya. Hewan merupakan sumber daya alam hayati juga. Siapa yang memiliki hewan di rumah? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya memiliki anjing, Bu. Saya punya burung, Bu, besar. Saya punya keker, Sekarang Bu. Ibu tanya, apa saja manfaat dari tumbuhan? Nah, manfaat tumbuhan yang kalian ada di rumah. Menghasilkan Memberikan oksigen. Ya, pintar sekali ya, memberikan oksigen sehingga kita bisa bernapas. Kemudian kalau hewan yang dimiliki di rumah manfaatnya apa? Melindungi kita, Bu. melindungi kita. Ya, menjaga rumah. Kalau memiliki anjing bisa sebagai penjaga rumah. Ya, sehingga kalau ada pencuri anjingnya Yang menggonggong. gonggong ya, Menggonggong, Bu. pintar. Ya. Anjingnya lari. Nah, tadi sudah belajar tentang sumber daya alam hayati. Sekarang yang non hayati yang tidak hidup. Nah, itu ada tanah, air, dan barang tambang. Sekarang tanah, coba lihat tanah. Kalau tanah pemanfaatannya apa saja? Digunakan untuk apa saja tanah? Untuk pertanian, Bu. Menanam padi, Bu. Untuk menanam, Bu. Ya, untuk menanam. Nah, setiap tanah yang subur akan dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Nah, di daerah kalian pertaniannya apa saja? Tadi, Bu. Di sini Padi, Jagung, Bu. jagung, apalagi? Cabai. tomat, Bu. Di tempatnya Semangka, Bu. di tempatnya Pak Budi, di tempatnya Budi dia tanahnya digunakan untuk perkebunan. Tanaman apa yang ada di sana? Banyak ini cengkeh banyak. Ya, cengkeh ya, itu adalah contoh tanaman ada- perkebunan. Ada kopi juga, Bu. Ya, kopi juga termasuk Saya perkebunan. Saya ada durian, Bu. Wah, ada durian, nanti bagi-bagi ya sama temannya Pak Budi. Siap, Ibu. Iya. Kalau mau ke rumah Nah, saya boleh, Bu, ada durian, Bu. iya, nanti kita main sama-sama ya ke sana ya, minta durian di desanya ya. Nah, Ya, itulah Bu. pemanfaatan dari tanah ya. Banyak sekali manfaatnya tanah. Nah, selain tanah, sekarang ada air. Nah, sekarang ada air. Yang pertama, selain di laut, air juga ada di sungai dan danau. Nah, kalau di Tabanan danaunya ada danau apa?
Danau Beratan, Bu. Danau Danau Beratan, Beratan. Bu. Iya, ada Danau Beratan. Danau Beratan biasanya ada apa saja di sana? Pemanfaatan Danau Beratan digunakan untuk apa? Wisata, Bu. Wisata, Bu. Wisata. Tempat Wisata. wisata. Tempat Naik wisata. bebean, Bu. Apa lagi? Mencari ikan. Naik perahu tuh, Bu. Mencari Bisa mancing, Bu. ikan. Bisa mancing. Kemudian ada dagang nggak di sana? Ada, Bu. Ya, Dagang bakso, Bu. dagang, ya. Berarti pemanfaatan danau bisa digunakan sebagai tempat wisata, untuk mencari ikan atau sebagai nelayan. Air juga digunakan sebagai keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan perikanan. Silakan. Nah, sekarang di sini ada gambar pantai di sebelah ya, Pantai Kedungu. Coba dilihat. Nah, sekarang coba anak-anak tuliskan manfaat dari pantai. Pemanfaatan pantainya itu digunakan untuk apa saja? Ya, silakan ditulis sebentar, anak-anak sampaikan. Ya, silakan ditulis pemanfaatan dari pantai. Nah, sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, silakan Ayu Windari coba sampaikan dulu pemanfaatan dari pantai. Yang saya lihat itu di pantainya itu bisa sebagai objek wisata, Bu. Ya, sebagai objek wisata. Coba yang lain? Saya, Bu. Sebagai Nyari ikan, Bu. rekreasi, Bu. Nelayannya nyari ikan. Nah, tempat nelayan cari ikan. Apalagi? Berenang, Ada, Bu. Bu. Banyak, Bu. Untuk mandi, Bu. Berenang, Bu. Mandi, berenang. Ya, untuk berenang. ini, Bu, Nah. saya dulu dapat lihat ada orang yang sembahyang ke sana, Bu. Iya, Apa namanya? Mekies, kinten, Bu. Ya, melasti. Berarti pantai juga bisa digunakan untuk tempat sembahyang. Ya, untuk melakukan yadnya itu salah satunya adalah melasti. Itu pantai di mana, Bu? Ini pantai sebelah di Kedungu. Pantai Kedungu. Saya mau ke sana, Bu. Nanti diajak, Bu, ya. Iya, nanti kita main-main ke sana pas tengah semester ya. Saya sering ke sana, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu, ditunggu. Nah, di sini menampilkan pemanfaatan pantai ya. Kalau yang pertama itu kegiatan ekonomi daerah. Nah, misalnya biasanya kalau ke pantai ada dagang nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada dagang. Kemudian kita sebagai tempat hiburan ya. Kalau liburan kita ke pantai. Nah, kemudian ada sebagai tempat pencaharian yaitu nelayan. Tempat mencari apa kalau orang nelayan? Kerjaannya bagaimana? Cari ikan, Ya, Bu. mencari ikan. Sebagai tempat olahraga. Biasanya kalau di pantai olahraganya apa? Sepak bola, Bu, saya. Poli, Bu. Poli. Lari, Ya, bisa ya. Tempat bola, voli. Ada juga yang sering tamu-tamu di pantai itu surfing ya. Kemudian yang terakhir tempat sembahyang atau melasti. Nah, silakan anak-anak diskusikan sekarang sama kelompoknya LKPD yang Ibu bagikan di grup ya, di grup WA. Nanti kalau anak-anak sudah selesai, silakan difoto kirim ke grup, nanti Ibu berikan nilai ya. Silakan dikerjakan dulu LKPD-nya, Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, sudah dari. Nah, sekarang kita lihat. Silakan bacakan hasilnya. Untuk ide bagus silakan bacakan hasilnya. Yang pertama, pemanfaatan. Itu yang pertama. Saya, Bu. Atau siapa, Bu? Iya. Pak ide bagus harus itu. Oh iya, Bu. Yang pertama itu gambar tanah, Bu. Pemanfaatnya untuk menanam padi, Bu. Nanam padi, apa lagi? Untuk menanam jeruk, Bu. Kalau di sini, Bu. Jeruk, lagi. Menanam durian. Lagi.
Menanam jeruk, menanam buah, segala jenis pertanian ya bisa digunakan ya. Ada yang lain mau menambahkan pemanfaatannya? Tanah itu bisa digunakan sebagai tempat bertani, menanam padi, terus kalau sebagai tempat perkebunan untuk menanam cengkeh, menanam kopi, dan menanam durian. Juga bisa untuk menanam jeruk dan lain-lain. Ya, berarti tempat pemanfaatannya itu sudah benar ya, disampaikan sama ide bagus sama desa juga sudah benar ya. Pemanfaatan dari tanah digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Salah satunya menanam padi, kemudian cengkeh ya. Nah, Ya. sekarang yang kedua. Yang kedua itu, silakan. Sungai. Ayah, sungai. Sudiani silakan. Gambar yang kedua, sungai dimanfaatkan untuk mandi, untuk mencuci, kemudian untuk sarana rekreasi juga, Bu. Ya, Bi pinter ya, karena itu dilihat dari gambarnya itu batunya diwarnai ya, untuk menarik sarana rekreasi ya. Selain digunakan untuk mencuci, bisa juga digunakan sebagai sarana pengairan ya. Kalau melakukan pertanian, biasanya Irigasi, digunakan Bu. ya sarana irigasi pinter. Kemudian lanjut sekarang, sama ini yang gambar nomor 3 itu gambar pantai. Silakan. Komang Dita, silakan sampaikan hasilnya. Gambar pantai, ya. Apa saja pemanfaatan pantai baru tadi disampaikan, ya. Baik Bu, untuk pemanfaatan pantai dapat dimanfaatkan untuk sarana rekreasi, Bu, untuk tempat sembahyang, seperti itu Bu. Ya, sarana rekreasi, tempat sembahyang. Ada yang mau menambahkan lagi? Sebagai tempat berolahraga, Bu. Sebagai Ya, olahraga. tempat ada lagi. Sebagai Silakan, tempat Gusti Ayu. berdagang, Bu. Ya, tempat berdagang. Gusti Ayu. Silakan Gusti Ayu, apalagi tambahan untuk di Sebagai pantai. surfing, Bu, ya, tempat surfing, Bu. Ya, sebagai sarana olahraga. Kemudian gambar yang keempat, itu tumbuhan. Pemanfaatannya apa saja? Silakan disampaikan. Buat yang belum. Sukma, ya, Sukma, silakan sampaikan. Tumbuhan bisa dimakan untuk sayuran, Ya, untuk makanan hewan, kanan hewan. sebagai sumber oksigen. Sebagai tempat berteduh. Sebagai penghijauan, Bu. Sebagai penghijauan. Apalagi? Ada yang mau menambahkan? Kayunya untuk membuat rumah, Ibu. Nah, pinter ya. Ini dia. Kayunya bisa digunakan untuk rumah. Kalau enggak ada kayu, tidak bisa kita buat rumah ya. Nah, Yang terakhir, silakan nomor 5 itu gambar danau beratan. Silakan pemanfaatannya apa? Rekreasi, Bu. Ya, Objek rekreasi, wisata. objek wisata. Nelayan, cari ikan. Nelayan cari ikan. Ya, udah ya, pinter. Anak-anak sudah mampu sekarang menyampaikan hasilnya ya. Nanti Ibu nilai tulisan kalian yang sudah dibuat, LKPD-nya diputuh kirim ke grup ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya pada anak-anak. Bagaimana pembelajaran hari ini? Tenang, Bu. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, ya, menyenangkan. Dari tadi kita sudah banyak belajar. Pembelajaran apa saja yang bisa kita ambil hari ini? Pembelajaran apa saja? Sumber energi. Sumber energi. Apa lagi? tentang sumber daya alam, Sumber daya alam hayati. Apa lagi? non hayatinya, Bu. Pemanfaatan Bu. Pemanfaatannya. Pemanfaatan sumber daya alam, Bu. Ya, pembelajaran hari ini kita sudah banyak belajar tentang sumber energi, perubahan energi, pemanfaatan sumber daya alam, ada sumber daya alam hayati dan non
Hayati. Ya. Sebentar sebelum Ibu tutup, nanti Ibu akan berikan kalian tes. Setelah anak istirahat nanti kita belajar untuk menjawab tesnya. Tesnya nanti Ibu bagikan melalui Google Form ya. Nanti anak-anak isi di sana untuk tes untuk hari ini. Hari ini kan anak-anak bisa istirahat. Nah, sebelum Ibu tutup, kita menyanyi dulu ya, biar masih semangat ya. Kita menyanyi dulu, menyanyikan lagu lokal ya, lagu budaya kita sendiri, yaitu tentang cure-cure. Nah, tahu lagu cure-cure? Tahu, Bu. Nah, kita akan menyanyikan lagu cure-cure di hitungan ketiga ya. Nanti setelah 3 kita menyanyikan lagu cure-cure. 1, 2, 3, mulai. Cure, cure, mental alam kuku yang meli. Oh, aji sisa, aji sisa, bakat anak bagus, enjo. Ya, kita sedang menyanyikan lagu itu, tandanya kita mencintai budaya kita sendiri ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu tutup sampai di sini. Nah, sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa. Silakan ketua kelasnya Sudiani, silakan tutup dengan doa ya. Mari teman-teman kita berdoa. Semoga pada saat perjalanan pulang kita diberikan keselamatan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Sudiani. Sampai jumpa anak-anak. Ya, besok Sampai belajar jumpa. lagi ya. Nanti nanti sebentar habis istirahat dijawab nanti tesnya ya. Siap, Bu Guru. Baik, Ibu. Baik, Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Rija, luar biasa. Walaupun mungkin agak sedikit grogi ya, bukan sedikit ya, lihat grogi ya. Baik.